Noners, Eno sudah berada di pendopo pengabdian Wali Kota Magelang dan kali ini Eno akan ngobrol-ngobrol bareng seseorang yang masih rahasia ya. Pengen tahu Eno ngobrol sama siapa? Ikuti vlog Eno kali ini. Oke Noners, aku udah ganti baju dan kita akan segera menemui seseorang itu. Siapakah dia? Nah, kali ini Eno bersama seseorang yang tentunya dambaan ya, dambaan wanita ya. Karena kalau aku bilang ya sebagai wanita normal, beliau ada ganteng, terus punya pekerjaan yang mapan. Sekarang kita mau kenalan dulu ya. Ini namanya siapa, Mas? Nama saya. Siapa? Kita satu kantor. Iya, pura-pura aku kan nggak kenal ya. Mungkin kalian belum tahu ya, Barak. Oh, jadi ini selama ini yang jadi ajudan Wali Kota Magelang yang terkenal itu. Waduh. Sebenarnya ada satu lagi. Oh iya gitu, kan, apa? Kan ajudannya dua. Oh iya bener. Satu si Bayu. Iya kapan-kapan ya. Nah, ini salah satu ajudan Wali Kota Magelang ya, namanya Mas Barak. Nah, kita mau ngobrol nih, Mas Barak nih selama ini udah jadi ajudan berapa tahun ya? Saya jadi ajudan tuh dari Agustus 2023. Agustus 2023 berarti udah ya 1 tahun lebih. Bareng banget sama aku jadi P3K di Propolitik. Oh iya bareng ya. Nah ini Mas Barak ini selama ini jadi ajudan apa sih kesan-kesannya, terus nanti kita ngobrol susahnya apa ya. Sekarang ngomongin senengnya dulu. Senengnya ya bisa kenal banyak orang ya, bisa kenal banyak orang penting ya, bisa begitu orang penting dari ya mungkin kepala suatu instansi atau daerah. Kemudian ya sebenarnya luas sih, bukan hanya itu kan. Kalau wali kota itu kan relasinya bukan hanya di dalam kota aja, tapi di luar kota, misal seperti relasi yang politis, relasi yang dinas gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang saya temuin yang mungkin saya juga jadi punya gambaran gitu loh. Jadi orang tuh seperti ini, orang yang sukses tuh seperti ini, perilakunya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Ya baik buruknya kita yang ngefilter sih. Kan nggak semua orang ya bisa berjumpa langsung, terus bisa berinteraksi dengan orang-orang penting, pejabat di daerah lain. Nah ini gimana cara belajarnya supaya kita bisa menempatkan diri secara benar kepada para pejabat itu, kita sebagai ajudan gitu? Sebenarnya kayak ya kalau jadi ajudan kan istilahnya kayak kita melayani pimpinan ya. Jadi kalau misal kita bertemu orang lain yang dimana pokoknya kita anggap mereka itu setara dengan pimpinan yang kita dampingi begitu. Jadi perlakukan mereka sama. Jadi seperti mohon izin Bapak, mohon izin Mas dan lain-lain. Jadi ya tidak perlu dibedakan antara dia pimpinan kita atau bukan. Jadi perilakunya sama aja. Menurut saya mereka juga akan berkenan seperti itu. Kuncinya sopan ya. Ya. Oke, tadi positifnya senangnya bisa ketemu dengan orang-orang penting dan bisa mempelajari bagaimana cara mereka bersikap ya, gitu kan ya. Terus sekarang kita ngomongin nggak enaknya. Nggak enaknya waktu sih ya. Waktu buat banyak gitu. Ya buat diri kita sendiri, kayak yang kalau kita lihat story teman-teman ya, story di Instagram teman-teman nih pada jalan-jalan kesini, ya mereka sama punya pekerjaan juga, tapi kan tidak seluruh waktunya itu untuk melayani pimpinan. Kalau kita sebagai ajudan kan biasanya kayak waktu kita piket ya kita harus standby 24 jam ketika
suatu saat di luar dinas, misalkan kita dinas sampai jam setengah 5 sore atau jam 4 sore gitu, setelah itu mungkin pimpinan ada agenda apa ya kita harus dampingin. Belum lagi kalau semisal jelek-jeleknya nanti tengah malam ada apakah hal urgent pimpinan kita sakit atau gimana, ya kita harus tanggap gitu. Jadi 24 jam sebenarnya kita harus standby sih. Itu yang enak. Kemudian jarang pulang juga, jarang ketemu keluarga, ya waktu sih lebih ke waktu. Banyak senengnya ya kayaknya ya masih single sih ya. Banyak senengnya, banyak enggaknya juga. Iya. Terus senengnya juga bisa menikmati fasilitas yang mungkin orang-orang biasa, para pekerja biasa yang tidak menikmatinya gitu ya. Ya mungkin fasilitas yang saya terima di sini mungkin sebagai ajudan ya kamar ya untuk saya menginap ketika piket. Kan nggak mungkin saya pulang pergi dari rumah yang ya jaraknya kalau saya tempuh mungkin 40 menit. Itu akan menyita waktu banget. Jadi kalau saya piket itu saya nginep, saya juga tidur di rumah dinas, ada disediain kamar di rumah dinas. Kemudian sebenarnya kalau fasilitas nggak ini biasa aja ya. Cuma pengalaman ya. Bisa satu mobil sama wali kota. Iya benar banget ya. Terus berarti gini ya, untuk menyelami karakter wali kota satu dengan yang lain itu juga perlu apa nih kuncinya ini untuk bisa menyelami? Ya, adaptasi ya. Kemudian saya kan ajudan satu kali ya sama wali kota yang Dr. Aziz ya. Itu berapa tahun ya? 1 tahun lebih saya bersama beliau. Kemudian waktu menjelang pilkada beliau cuti, ada penggantinya PJ wali kota itu dari provinsi. Saya harus ya adaptasi sih sebenarnya, adaptasi. Sebenarnya kalau seorang pimpinan itu karena dia udah mindsetnya udah seorang pimpinan, hampir sama sih, hampir sama. Jadi mereka alhamdulillah si Dr. Aziz dan Pak Aziz yang PJ ini ya bisa apa ya, sama bawahan ya welcome aja gitu loh, nggak terlalu yang ini. Saya kira semua pemimpin seperti itu sih. Saya kira semua pemimpin seperti itu. Tinggal kalau ada yang bilang enak nggak enak itu tergantung diri kita sendiri bisa menyelesaikan atau enggak gitu. Semua pimpinan sama misalnya. Dan kalau misalnya kita bicara karir ya, dulu Mas Barak ini sebelum jadi ajudan di bagian apa? Saya sebelum jadi ajudan, jadi saya sekolah 4 tahun di Bekasi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Itu memang khusus apa ya, mempelajari transportasi, ilmu transportasi. Jadi saya setelah lulus 4 tahun di Bekasi itu saya langsung ditempatkan di Dinas Perhubungan Kota Magelang. Dinas Perhubungan Kota Magelang 2 tahun dari 2020 sampai 2000. Oh berarti lebih ya, 3 tahun berarti sampai 2023. Kemudian saya ditarik ke protokol. Kemudian protokol 1 minggu deh sepertinya. Di protokol 1 minggu terus diminta untuk apa ya, jadi tandem gitu ajudan karena satunya. Ada insiden ajudan satunya sakit ya, terus sampai sekarang jadi ajudan ya. Terus merasa seneng, enak, enjoy atau gimana sekarang? Ya itu kembali lagi, enjoy enggaknya itu tergantung kita. Kalau kita bisa menikmatin ya enak aja gitu. Semua pekerjaan menurut saya sama. Kalau kita bisa nikmatin, kita bisa ya mungkin capek atau apa, tapi kembali lagi ke kita sih Mbak ya. Ya jadi ketika kita capek ya udah emang pekerjaannya kayak gini gitu loh. Di luar sana kayaknya juga banyak yang pengen kerja gitu kan. Betul sekali. Apapun pekerjaan. Tadi Mas Barak bilang kalau kesopanan, terus harus bisa beradaptasi dengan orang yang kita layani, itu sangat penting. Nah, ini soal gercep terus cekatan, nah itu apakah juga sangat diperlukan untuk menjadi seorang ajudan? Tentu. Dalam arti gini, misal seorang pimpinan apa ya, melakukan sesuatu gitu yang mungkin kayak apa ya, contohnya mesti misal di dalam mobil nih, di dalam mobil kayak wali kota bapak tuh di belakang batuk-batuk padahal dia nggak batuk, nah dia berarti mau minum nih. Ya dong kita ambilin minum pasti kita, tapi kita udah sediain kok situ. Tanggap Udah sediain ya, tanggap seperti itu. Kemudian kalau lagi kunjungan lapangan, kemudian apa ya,
misal panas kita ya ambilin topi. Sebenarnya keperluan pribadi bapak-bapak ini, pimpinan semua ini harus kita siapkan sih sebenarnya yang di dalam mobil, yang mungkin bisa jadi wah ntar ini kita antisipasi nih, ntar hujan nggak ya, kita harus sedia payung di situ, panas nggak ya, kita sedia topi di situ, ini bakal lama nggak ya, kita sedia minum atau sedia makanan-makanan kecil gitu sih. Jadi memang itu nggak ada di teori ya, nggak ini ada kepekaan teori, pribadi gitu kan ya. Soal koordinasi juga dengan bawahan dari pimpinan kita itu juga sangat menentukan ya. Alhamdulillahnya, jadi kita tuh bekerja itu nggak sendiri sebenarnya. Ajudan itu kan yang melakukan. Di luar itu ada yang namanya protokol, ada yang namanya pengamanan wali kota, itu semua harus terkoordinasi dengan baik sih. Ya kita punya pimpinan Kasubag Protokol gitu kan, dia yang mengkoordinasi semua. Jadi misal ada kegiatan, semua itu bareng-bareng kok, semua itu bareng-bareng. Ada protokol yang tim pendahulu ke sana, seperti apa kegiatannya gini, info ke kita. Jadi ketika Bapak itu sebelum ke lapangan, pasti saya kasih sedikit apa ya, briefing ya, Bapak nanti di sana seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ini kegiatannya ada ini. Jadi seorang ajudan harus tahu ya kegiatan yang akan dilakukan atasannya ya. Ya setiap malam pasti saya update agenda untuk besok ke Bapak agendanya ini. Jadi Bapak kalau misal ada yang sambutan atau apa-apa, Bapak minta disiapkan seperti materi atau pointer untuk beliau berbicara. Jadi harus mempelajari setiap acara ya. Kalau pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi ajudannya. Beda-beda sih. Nggak bakal lupa. Paling mungkin ya? pernah disuruh mewakili Bapak untuk. Oh iya, saya pernah diminta untuk mewakili. Jadi itu undangan nikahan Mbak. Undangan nikahan ke Surabaya, kebetulan Bapak ada acara. Undangannya itu Dr. Aziz, Wali Kota Magelang, itu undangan nikahan. Kita berangkat ke Surabaya, jadi Pak Aziz ini minta saya untuk mewakili. Mas berangkat ke Surabaya, siapa? Kita pokoknya ada undangan lah, itu sepertinya teman kuliah. Kita berangkat ke Surabaya, sampai di sana di acara itu di hotel, kalau nggak salah di JW Marriott di Surabaya. Kita buka pintu gitu, kan kita pakai pakaian batik ya. Yang menyambut langsung, wah Bapak Wali Kota Magelang mudah sekali ya. Gitu. Iya. Saya iya. Ya dibukakan pintu, diarahin ke sini, dikasih jalur VIP itu. Ya saya juga nggak ngaku juga kalau Iya. Tapi sampai di atas waktu ketemu sama mempelai atau keluarga mempelai. Mohon izin Ibu, saya Barat, ajudan dari Wali Kota Magelang. Maaf Bapak Wali Kota tidak bisa hadir karena ada acara yang bersamaan, saya mewakili gini-gini. Dari pihak mempelai juga ngerti sih. Oh iya Mas, nggak apa-apa gitu. Ya seperti itu sih, mewakili ya sebagai wali kota. Paling nggak konsep dirinya itu udah ada gitu kan ya. Ya wibawanya itu udah dapet ya. Wibawa mobil nah, kan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita bisa kenal orang ini, pejabat itu yang kita bisa lihat tuh, oh cara dia jalan gini, oh style dia tuh begini, cara dia ngomong tuh seperti ini, itu yang bisa kita tiru sebenarnya. Sebenarnya plusnya di situ. Kita bisa kayak ya mengumpulkan semua energi mereka. Kita jadikan satu, jadi cara berjalannya seperti ini. Oh pejabat tuh kayak gini, cara ngomongnya gitu. Ya dan juga penampilan ya. Penting ya. Penting karena sekali. Ya nggak harus mahal. Ya. Karena yang penting enak dipandang, rapi. First impression kita biasanya kan kita kalau lihat orang nih kayak, wah ini orang ini kok kayak gini, wah ini orang ini enak nih, wah ini orang ini diajak ngomong enak, atau face-nya kan kelihatan. Iya. Dulu kan awalnya Mas Barat ini sekolah di Sekolah Kedinasan Transportasi Darat ya. Itu gimana ceritanya kok bisa daftar ke situ? Itu sebenarnya keinginan orang tua. Jadi ibu itu pengen salah satu anaknya itu jadi pegawai negeri. Kan aku 3 bersaudara, saya 3 bersaudara, saya nomor tengah. Kakak saya udah kerja. Saya waktu itu setelah lulus dari SMK di SMK 11 Semarang, kan biasanya sekolah kedinasan kalau nggak Akpol, Akmil, PDN, kita coba cari itu
Kan itu saingannya banyak banget pasti kan, setiap tahun banyak banget. Kita coba sekolah kedinasan ini apa aja nih, kemudian nemu di situ ada STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, mau daftar situ, keren nih kayaknya intelijen gitu kan. Tapi ternyata dari beberapa ribu yang diambil cuma 60, kan saingannya berat banget. Terus di situ kita lihat lagi ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat milik Kementerian Perhubungan. Kita coba daftar, alhamdulillah restu dari orang tua saya yang terima di situ. Buah dari nurut ya sama ibu ya. Nah terus sekarang Mas Barak udah jadi ajudan. Ini gimana komentar orang tua dan orang-orang sekitar lah, sekitar rumah saudara-saudara? Ini kan maksudnya jabatan yang bergengsi ya menurut aku. Sebenarnya kalau ya orang tua ya pasti senang, gua pasti senang. Dari teman-teman juga ngedukung sih ya, teman-teman pada chat gitu sekarang jadi ya doain lancar gitu. Sebenarnya teman-teman saya yang dari sekolah transportasi juga banyak sih yang jadi ajudan, nggak dikit sih ajudan di kementerian, di daerah lain banyak. Itu hal yang biasa sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau orang-orang sekitar rumah ya mengucapin selamat sama ibu sih. Nanti jadi ajudan gini. Tapi sebenarnya nggak gitu-gitu. Biasa aja. Iya sih, iya memang untuk yang pelakunya sih biasa ya. Tapi memang untuk orang yang melihat itu memang aku melihatnya tuh bergengsi gitu lah. Oke, Mas Barak ini kan ibaratnya masih muda, udah punya pekerjaan mapan, ya good looking lah ya. Terus ini kalau pengen spill ya mungkin cewek idaman atau mungkin pendamping hidup idaman itu yang seperti apa? Saya nurut sama ibu sih. Oh gitu, jadi nurut kita harus segera ke rumahnya, kita mendekati ibunya ya. Jadi kalau ibu tuh yang penting kata ibu tuh yang penting dia sayang sama ibu. Oh iya benar. Gitu. Udah itu aja. Iya, ibu sama bapak ya. Ya. Jadi ibarat kereta itu nggak cuma sayang sama lokomotifnya tapi segerbong-gerbongnya. Ya, gitu. Emang ya. Bisa masak. Oh, saya nggak masuk kriteria ini. Nurut sama ibu ya, terutama itu bakal sukses ya hidupnya Pasti, ya. insya Allah. Oke, terus pesan-pesan nih buat orang-orang, mungkin adik-adik yang mungkin masih SMA yang pengen seperti Mas Barak, apa nih? Pesan saya melihat orang itu penting sih. Jadi pengen kayak ini, it's okay, bagus. Tapi jangan hanya sebatas pengen seperti saya, atau jangan hanya sebatas pengen seperti siapa gitu. Mimpi kalian itu lebih jauh. Masa depan kalian itu kalian sendiri yang nyiptain sebenarnya. Tapi mau jadi ini jadi punya role model itu penting, punya role model. Kalau seperti misal role model saya ya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Nabi Muhammad gitu kan. Role model penting. Tapi masa depan ya tergantung dari adanya semua. Mau jadi apa, pengen jadi apa, yang penting kalian harus bekerja nyaman, ikhlas. Karena biasanya kita sudah menentukan masa depan mau seperti apa, tapi Tuhan atau alam itu berkehendak lain, dan mereka yang lebih tahu biasanya. Dua faktor itu yang lebih paham tentang kalian biasanya. Jadi kalau emang itu jalan hidup kalian, ya udah jalani aja. Jadi kalian pengen jadi polisi, ternyata jadi pegawai negeri. Ya mungkin jalan hidup kalian seperti itu. Juga ada tulisnya sendiri ya. Gitu ya. Yang penting kita berusaha, betul, coba. Oke. Kita pernah tahu ya, sering ya Mas Barak ini nyanyi di event-event besar bersama dengan orkestra. Iya. Berapa bulan yang lalu sih, hari kemerdekaan itu saya sempat manggung juga. Sebelum itu juga ya, udah berapa kali manggung ya saya? 6 kali ya sama orkestranya Janantika Orkestra. Itu asli loh itu saya ketemu seorang komposer asli dari Magelang, dan itu istimewa banget dari aransemennya, dari apa, saya baru tahu bahwa ternyata orkestra seperti ini, ternyata nyanyi diiringi orkestra seperti ini. Kan biasanya cuma hobi-hobi aja ya nyanyi, biasanya juga diiringi band dan lain-lain, tapi kali ini diiringi orkestra, keren sih. Itu pengalaman. Kalau nyanyi orkestra itu sebenarnya baru beberapa kali, tapi ada pengalaman tuh
saya punya grup namanya Dewa Nagari. Dewa Nagari itu personalnya 3 orang. Oke nih, tadi kan udah Mas Barak udah cerita tentang konser-konsernya bersama dengan orkestra. Nah, tapi kan nyanyi nggak cuma sama orkestra ya? Mungkin punya event-event saya punya lain. grup. Saya punya grup namanya Dewa Nagari dulu. Personalnya 3 orang, yang satu yang mengaransemen, tampil juga dia. Saya sebagai vokalis sama satu gitaris. Waktu itu konser di Tegal di lapangan Pemkap Tegal. Saya lihat di belakang panggung penonton tuh belum ada karena gerimis kan. Tapi kan mau nggak mau kita harus konser gitu kan. Akhirnya mau nggak mau udah disuruh sama panitia ke depan nyanyi. Ya udah, musik tuh saya suruh putar dulu, Mas, musik putar dulu biar nggak sepi kan. Lighting udah kesana kesini, saya keluar, sampai di luar itu sepi. Ada itu kan paling hanya ada 30-50 orang. Padahal lapangan kan gede banget ya. Saya keluar langsung teriak, "Selamat malam masyarakat Kabupaten Tegal." Gitu. Nggak ada yang jawab juga, tapi ya udah los aja gitu. Kalau udah teriak kan udah ya lepas gitu. Ya udah, setelah itu kita nyanyi lah biasa lah. Itu nggak kelihatan juga waktu itu di-share di YouTube juga kan, live YouTube tuh nggak kelihatan, nggak cuma kelihatan yang jadi penontonnya nggak kelihatan kosong. Iya. Kan memang jadi entertainer seperti itu ya. Gimana kita bisa menghidupkan panggung walaupun yang lihat sedikit gitu kan ya. Jadi memang suka nyanyi dan sering berlatih gitu ya. Iya. Kalau berlatih enggak, hobi aja sih. Hobi ya. Hobi aja. Hobi aja jadi kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Pasti cewek-cewek yang di bawah panggung gitu ya. Ibu-ibu sih. Ibu-ibu, oh gitu ya. Terus denger-denger selain bisa nyanyi juga bisa MC kan ya? Dikit. Pernah nih MC wedding ya? Kalau ada permintaan, tugas aja sih. Apapun itu. Iya. Tapi kalau MC wedding terus pengantin ceweknya nih perasaannya gimana ya? Lihat MC-nya seganteng ini ya. Oh, sekarang balik lagi ya ke profesi Mas Barak sebagai ajudan. Aku pengen tahu banget nih daily rutinnya untuk menjadi seorang ajudan ini yang dilakukan apa nih? Mulai dari mungkin sebelum tidur atau bangun tidur nih? Mulai dari sebelum tidur. Okay. Mulai dari sebelum tidur kita cek agenda besok apa aja, kita laporkan ke Bapak, kita laporkan ke pimpinan. Pimpinan itu di sini bukan hanya Bapak loh, pimpinan saya. Di sini ada asbab protokol, ada kepala bagian prokompim yang harus saya laporkan bahwa agendanya ini. Karena besok ketika mau melaksanakan kegiatan itu, beberapa jam sebelumnya protokol harus sudah ada di tempat kan untuk memastikan acaranya berjalan nanti seperti apa nanti dilaporkan ke saya seperti ini. Apa yang dilaporkan ke saya briefing ke Bapak nanti acaranya seperti itu, misal ada sambutan dan lain-lain seperti itu. Kalau udah oke, acara udah siap, baru Bapak kita luncurkan. Biasanya 30 menit sebelum acara itu Bapak kita bawa ke lokasi gitu. Terus setelah itu agenda selesai, kalau misal saya tanya Bapak masih ada agenda lagi, Bapak bilang nggak ada, saya mau istirahat dari rumah aja. Ya udah, berarti kita istirahat, ulangi lagi. Sebelum tidur kita nyusun agenda dulu, kita sampaikan ke Bapak. Oke, jadi memang harus cermat ya, nggak boleh ada yang kelewat, terus bisa menguasai acara yang besok akan dilaksanakan oleh pimpinan gitu ya. Oke, kita tahu ya Mas Barak ini masih muda, sekali lagi punya pekerjaan yang mapan, terus sekarang udah jadi ajudan. Nah, mungkin apa sih moto hidup yang bisa menginspirasi teman-teman di sana? Moto hidup nggak punya moto sih Mbak. Yang penting asin dong. Yang penting jalan aja, jangan patah semangat lah ya. Jangan patah semangat, jalan aja. Ya, saya kira orang-orang sukses di luar sana itu orang yang nggak gampang putus asa. Kalau orang yang gampang putus asa, misal kena halangan sedikit dia langsung udah, dia nggak bakal mencapai apa yang dituju gitu loh. Misal kayak kita mau berangkat ke Jogja nih, naik mobil habis bensin. Kalau kita nggak isi bensin ya udah di situ selesai. Tapi kalau kita ada usaha, isi bensin, kita jalan lagi sampai ke Jogja, bakal sampai. Ya udah jalanin aja sih sebenarnya. Jalanin, semangat, berjuang ya, jangan patah semangat. Ikhlas ya, oke, dan tekun ya. Ya mungkin kalau kita lihat di luar sana banyak yang lebih
cepat, banyak lebih enak hidupnya. Ya udah, emang itu udah jalan mereka. Kita udah jalan kita seperti, jangan kita paksakan. Kalau kita memaksa seperti mereka, susah. Kita kan juga nggak tahu ya proses dia seperti apa aja. Oke, Noners, buat kamu yang pengen Eno bikin video lagi dengan Mas Barak bisa berkomentar ya. Pengen spill apa lagi tentang Mas Barak sang ajudan ini ya. Silakan juga bisa follow ya IG-nya Mas Barak di bawah ini. Nah, langsung bisa DM ya nanti ya. Ya, nanti saya jawab ya pertanyaan, jawab ini dari siapa ini. Wah, cantik nih. Pada fotonya aja ternyata cowok. Oke, Noners, gitu dulu. Terima kasih ya Mas Barak. Sama-sama. Udah diberi kesempatan ngobrol. Dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video Eno. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.